Shalom, bertemu lagi dalam YouTube channel Hope Media Sabah dalam program Renungan Saat Indah bersama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu lagi firman Tuhan dengan tajuk Hari Esok yang Tidak Kelihatan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, terpuji nama Tuhan. Pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk mempelajari dan merenungkan akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau berserta dengan kami pada saat ini dimanapun kami berada, agar firman yang akan kami dengarkan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita selalu mendengar dan juga kita selalu berharap untuk dapat melihat apa yang akan terjadi dengan diri kita pada masa akan datang. Kita berharap untuk mengetahui apa yang akan terjadi besok untuk diri kita, supaya kalau seandainya yang terjadi itu adalah sesuatu yang buruk, kita mungkin mau mengubahnya. Dan kalau ianya sesuatu yang baik, kita mungkin tidak sabar untuk menghadapinya. Jadi banyak orang yang berharap agar boleh mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok dalam kehidupan saya, supaya kita boleh bersiap-siap, ataupun kita boleh mengendalikannya, ataupun mungkin kita boleh menghindarinya. Nah, seorang yang bijaksana pernah berkata, walaupun kita tidak dapat melihat apa yang ada di hadapan kita, tapi Tuhan dapat melihatnya. Alangkah lebih baik dan menghiburnya hati kita kenyataan yang seperti itu. Kita memang tidak boleh melihat masa depan kita, tapi Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Suatu saat, Emily yang berusia 10 tahun dan juga neneknya, mereka mau merebus telur untuk dijadikan sarapan bagi mereka. Ketika mereka sedang menatap air yang sedang dipanaskan ataupun yang sedang mendidih, mereka tertanya-tanya berapa lama waktu yang mereka perlukan agar telur yang mereka ada itu dapat masak ataupun dapat matang dengan tepat. Biasanya kalau orang mau menjadikan telur sebagai sarapan, mereka suka menjadikannya separuh matang, ataupun mungkin 75% tahap kematangannya. Emily berkata, sayangnya kita tidak dapat membuka telur ini dan kemudian melihat bagaimana keadaan telur itu ketika sedang direbus. Dan saya secara pribadi bersetuju dengan perkataan ataupun pernyataan daripada Emily, karena cara itu akan merusak telur-telur tersebut. Dia akan menjadi telur rebus yang sepertinya kita selalu lihat, tetapi biasanya kita suka telur rebus yang masih bulat dan kita berusaha untuk membuka kulitnya untuk kita makan. Nah, untuk hal itu kita perlu mengandalkan, kita perlu berharap dengan jangkaan kita ataupun tebakan kita, tanpa adanya jaminan bahwa ianya akan berhasil. Mungkin saja kita berkata, oke, 7 menit untuk waktunya matang, tapi belum tentu bahwa itu akan memberikan hasil yang terbaik untuk mendapatkan ataupun berharap kepada hasil yang tepat seperti yang kita inginkan. Nah, saudaraku,
kita mulai membicarakan hal-hal lain yang ingin kita lihat, namun tidak dapat. Sebagai contoh, hari esok. Kita berusaha untuk berkata, besok apakah yang akan terjadi? Kita suka memperkatakan tentang hari esok. Namun, kita sendiri tidak dapat melihat, mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Kita hanya boleh membuat jangkaan. Kita hanya boleh membuat tebakan apa yang mungkin akan terjadi pada hari esok. Kita mengatakan bahwa sayangnya kita tidak dapat membuka hari esok. Karena untuk melihat apakah hal itu seperti yang kita inginkan ataupun tidak. Namun, mencampuri hari esok dengan hari ini sebelum waktunya adalah seperti ketika kita mau membuka telur dan kemudian kita mau melihat hasilnya yang sempurna, tetapi ianya akan sebenarnya merosakkan telur-telur tersebut. Begitu juga dengan hari kita. Kita berkata, saya mau melihat apa yang terjadi kepada telur ini ketika saya merebusnya. Jadi kita mau membuka telur itu, tetapi ternyata ianya akan merosakkan hasil dan juga apa yang akan terjadi kepada telur tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita berusaha untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok dalam kehidupan kita, pada hari ini, maka itu akan membuatkan sesuatu yang tidak baik, bahkan berpengaruh terhadap apa yang akan terjadi pada hari esok, dan mungkin juga pada hari ini. Alkitab berkata, 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yesus telah berjanji untuk memelihara kita setiap hari, termasuklah hari esok. Kita dapat hidup dengan iman setiap hari. Ketika kita berusaha untuk mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada hari esok, maka itu sebenarnya akan hanya menambah masalah untuk kita pada hari ini. Itu sebabnya kita harus hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari kita biarkan Tuhan melaksanakan janjinya dengan beriman bahwa Tuhan akan memegang kendali dalam kehidupan kita pada hari esok yang kita tidak dapat lihat. Karena sudah pasti jika kita menyerahkan hari esok kita kepada Tuhan, maka Dia akan menjadikan hari kita itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan makna. Kita hanya perlu percaya dan beriman kepada Tuhan. Karena hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena hidup melihat, bukan karena hidup untuk melihat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang memegang kendali untuk hari esok dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan sentiasa inginkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami mau mempercayai itu, kami mau mengimani itu. Terima kasih ya Tuhan karena terus memelihara kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.